Selamat datang di kampus yang mendidik moralitas dan intelektualitas, Universitas Muhammadiyah Aceh. Universitas Muhammadiyah Aceh yang disingkat UNMUHA adalah salah satu dari 170 perguruan tinggi Muhammadiyah di Indonesia dan satu dari sekitar 2.000 universitas di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasmalawati. Saya salah satu dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Aceh. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu, yaitu salah satunya adalah mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Hari ini saya akan menjelaskan ada 4 poin utama dari mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang deskripsi mata kuliah Metodologi Penelitian Kuantitatif. Mata kuliah ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang paradigma penelitian dalam psikologi melalui pendekatan penelitian kuantitatif. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa juga dituntut untuk mampu mengkonstruksikan permasalahan penelitian, memilih landasan teori yang relevan dengan variabel penelitian, dan menguasai berbagai pendekatan, teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data dalam pendekatan penelitian kuantitatif. Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa itu mampu memahami konsep dasar metodologi penelitian kuantitatif, menguasai cara merumuskan permasalahan penelitian, menguasai cara melakukan penelitian psikologi dengan pendekatan kuantitatif, dan menguasai cara membuat proposal beserta karya ilmiah. Pada mata kuliah ini ada beberapa materi pembelajaran, yaitu yang pertama, pengantar pendekatan metodologi penelitian, pendekatan dalam metodologi penelitian kuantitatif, merumuskan permasalahan penelitian, landasan teoritis, metode penelitian yang meliputi konsep, konstruk dan variabel, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data dalam kuantitatif, teknik analisis data dalam kuantitatif, dan yang terakhir adalah membuat proposal. Metode pembelajaran yang digunakan pada metodologi penelitian kuantitatif, pada mata kuliah ini mahasiswa nantinya akan menghasilkan suatu produk atau output, yaitu berupa proposal. Dengan mempelajari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, mahasiswa diharapkan mampu membuat suatu proposal penelitian yang akhirnya akan menjadi tugas akhir pada mata kuliah ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Oke, hari ini kita akan belajar tentang metodologi penelitian kuantitatif. Sebelumnya kita sudah bahas tentang pengenalan apa perbedaan metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Nah, hari ini kita akan bahas kelanjutannya. Nanti kita akan bahas tentang jenis-jenis penelitian kuantitatif. Oke ya. Nanti teman-teman kalau misalnya di sela-sela saya menjelaskan ada pertanyaan, silahkan, nggak apa-apa. Jadi boleh nanti langsung ditanyakan. Nggak perlu menunggu setelah selesai diskusi kita, gitu ya. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Oke. Nah, di sini kita akan mendefinisikan dulu apa itu penelitian kuantitatif. Seperti yang kita bahas sebelumnya, kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Jadi di sini biasanya nanti kalau kuantitatif itu dia cenderung selalu menggunakan 2 variabel. Jadi pasti ada variabel X dan variabel betul. Nah, jadi nanti kita akan melihat nih hubungan antara variabel X dan Y, atau kita akan melihat sebab akibat. Biasanya itu nanti dikaitkan dengan pengaruhnya. Jadi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Teman-teman tahu nggak variabel X itu variabel apa kira-kira? Variabel bebas. Kalau Y berarti variabel terikat, betul. Nah, di sini ada definisi menurut para ahli. Penelitian kuantitatif adalah sebuah penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari variabel-variabel, diukur dengan angka, dianalisis dengan prosedur statistik. Nah, jadi teman-teman nanti ketika misalnya membuat penelitian kuantitatif itu pastinya akan melibatkan data statistik. Nanti kita akan mengumpulkan datanya melalui, pernah dengar kuesioner teman-teman? Pernah. Nah, nanti kita akan membuat kuesioner dulu, baru kita sebarkan, lalu akan kita analisis datanya. Nanti kita kumpulkan, kita skor dulu, baru kita bisa analisis dengan prosedur statistik. Biasanya statistik ini nanti tergantung mau pakai aplikasi apa. Pernah dengar SPSS, IBM? Pernah. Nanti ada JACP. Jadi itu tergantung kita mau menganalisisnya pakai apa. Yang penting intinya nanti kita kumpulkan datanya dulu. Gitu.
Oke ya, ini ada menurut Punch, penelitian kuantitatif adalah penelitian empiris di mana data-datanya dalam bentuk sesuatu yang dapat dihitung. Benar. Kalau yang dapat dihitung berarti bentuknya apa? Apa kira-kira? Angka atau huruf? Angka. Nah, makanya tadi kita akan mengumpulkan datanya dalam bentuk numbering biasanya, dalam bentuk angka, baru nanti dianalisis dengan prosedur statistik. Oke, di sini ada tujuan dari penelitian kuantitatif. Ini yang pertama ada mengembangkan dan menggunakan model-model matematis. Benar, nanti kita akan berkaitan dengan angka-angka, lalu nanti kita menentukan hubungan antar variabel dalam sebuah populasi. Jadi di sini ada dua desain penelitian kuantitatif, ada deskriptif dan eksperimental. Biasanya kalau deskriptif ini nanti kita kumpulkan data lalu kita simpulkan hasil dari datanya. Kalau eksperimental biasanya kita buat eksperimen atau percobaan. Pernah nggak dengar orang buat penelitian eksperimen? Pernah. Nanti biasanya eksperimen ini dia akan ada dua kelompok, ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen gitu. Jadi nanti satu kelompok dikasih perlakuan, satunya enggak. Jadi dia akan dibedakan nanti hasilnya. Oke ya. Lalu di sini ada alur penelitian kuantitatif, ada masalah, ada rumusan masalah, ada pengajuan hipotesis, ada metode strategi. Nanti teman-teman akan menentukan dulu nih masalah apa nih yang ada di lapangan. Nanti teman-teman akan mencari fenomenanya, lalu teman-teman akan merumuskan masalahnya, lalu pengajuan hipotesis. Nanti hipotesis ini apa definisinya? Ada yang tahu nggak? Dugaan sementara, betul. Lalu ada metode atau strategi pendekatan penelitian. Nanti kita mau ujinya pakai misalnya mau lihat hubungannya kah, mau lihat pengaruhnya kah, atau mau lihat perbedaannya kah. Jadi nanti kita akan menentukan nih di hipotesisnya. Nah, biasanya ya ketika teman-teman mau menggunakan metode kuantitatif itu harus punya masalahnya dulu. Tapi masalah jangan dicari-cari ya, kadang-kadang kita kan ada ya. Kalau masalah itu kan di lingkungan kita ini udah banyak. Masalah itu adalah hal yang tidak sesuai dengan realita. Contoh misalnya, ketika kita misalnya di sekolah itu adalah tempat untuk belajar. Tapi ketika ada siswa yang diperlakukan tidak adil, misalnya ada bullying atau semacamnya, nah itu masalah atau bukan? Masalah. Nah disinilah kita nanti akan meneliti masalah tersebut. Kira-kira penyebab siswa itu mendapat perlakuan yang tidak mengenakan itu gara-gara apa? Kenapa dia bisa dibully? Nah itu nanti akan kita cari sumbernya gitu. Setelahnya baru kita rumuskan masalahnya, lalu kita ajukan hipotesis dan kita uji hipotesisnya nanti. Sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau sudah cukup jelas? Kayak mau bertanya silahkan, nggak apa-apa. Yang di belakang boleh silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sampai di alur penelitian kuantitatifnya. Nggak ada ya? Oke, kita lanjutkan ya. Lalu di sini nanti buat instrumen penelitian, lalu kita mengumpulkan menganalisis data sampai ke kesimpulan. Nah kemarin setelah kita bahas di pertemuan pertama, output dari mata kuliah ini adalah nanti teman-teman akan membuat sebuah proposal. Jadi proposal itu biasa terdiri dari bab 1 sampai bab berapa? Kalau proposal, bab 3, betul. Jadi nanti teman-teman hanya sampai dengan proses tadi hipotesis saja, karena cuma sampai proposal. Jadi kita sampai ke bab 3 nanti. Jadi nggak sampai lagi ke menyusun instrumen. Instrumen ini biasanya nanti masuk ke bab 4. Jadi tugas kita nanti di akhir, teman-teman setelah mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif ini, jadi nanti harus bisa membuat satu proposal terkait dengan metodologi penelitian kuantitatif. Itu ya. Ada pertanyaan? Untuk tugasnya seperti apa? Kira-kira? Karena masih pertemuan ketiga jadi belum tahu ya mau tanya apa ya. Oh iya, oke. Kita lanjutkan. Ini ada di korelasi. Ada ragam penelitian kuantitatif seperti yang kita bahas tadi. Kita mau belajar jenis-jenis penelitian kuantitatif itu apa aja sih? Ada korelasi, ada deskriptif, ada kausal, komparatif, ada komparatif. Jadi nanti teman-teman boleh pilih nih kira-kira saya cocoknya yang mana. Tapi kan ini kita baru pertemuan ketiga kan belum tahu nih. Nanti kita akan belajar satu-satu tentang keempat model ini. Lalu ada lanjutannya, ini ada eksperimen, lalu ada survei, lalu ada inferensial merupakan salah satu macam-macam metode penelitian kuantitatif. Nah, di sini biasanya nanti kita akan melihat hubungan antar variabel dengan pengujian hipotesis. Jadi ini ada macam-macamnya. Nanti teman-teman bisa melihat sendiri kira-kira yang cocok dengan teman-teman itu yang apakah yang nomor pertama, 2, 3, 4 atau sampai yang berikutnya. Lalu ini ada karakteristik proses penelitian. Penelitian dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. Itu yang tadi kita bahas ya. Jadi di awal nanti teman-teman cari masalah dulu. Kira-kira di lingkungan kalian ada masalah apa. Lalu nomor 2, yang penting jangan buat masalah ya. Cari masalahnya aja.
Lalu nomor 2, penelitian memerlukan pernyataan yang jelas. Nah, ini nanti akan dibuat di latar belakang. Kita rumuskan masalah, rumuskan teorinya, jadi semuanya nanti harus jelas. Harus jelas sumbernya gitu. Penelitian mengikuti rancangan prosedur, lalu nanti biasanya membagi permasalahan, lalu yang kelima diarahkan oleh permasalahan, pertanyaan, lalu ke hipotesis penelitian. Oke, sekian untuk materi kita. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Ya, silakan Siti. Jadi kan kita kalau misalnya mau melakukan penelitian kuantitatif Iya. harus ada sampel. Betul. Jadi sampel yang dibutuhkan untuk penelitian kuantitatif itu ada patokannya atau bebas? Oke, nah kalau sampel itu nanti dia tergantung dari populasinya. Misalnya populasinya itu kita harus lihat dulu ada berapa populasi. Misalnya kita mau meneliti di sebuah sekolah misalnya, kita harus tahu dulu populasinya berapa. Misalnya di sekolah itu kita katakan ya 200, nah misalnya gitu. Ketika misalnya teman-teman udah tahu jumlah pasti dari sekolah itu, dari populasinya, baru bisa kita ambil sampel. Nanti cara pengambilan sampel itu ada metodenya, ada rumusnya. Nanti baru kita rumuskan, nanti kita pilih mau rumus yang mana yang sesuai dengan populasi kita, baru kita pilih berapa sampelnya. Kalau populasi itu kan keseluruhan dari sampel, kalau sampel bagian dari populasi, gitu. Paham ya kira-kira? Oke, yang lain gimana? Oke, silahkan, ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Syarif. Misal populasi di bawah dari 100, apakah boleh menggunakan penelitian metode kuantitatif? Oke, kalau misalnya di bawah 100 itu biasanya kuantitatif itu minimalnya 30. Berarti boleh-boleh saja menggunakan metodologi penelitian kuantitatif. Nah, jadi nanti menentukan dari subjeknya. Karena ini kita kuantitatif berarti harus ada subjeknya melebihi dari 30 gitu. Oke. Boleh tahu? Ya, silakan mau tanya apa satu lagi? Apa bedanya pengaruh sama hubungan? Hubungan, oke. Kalau hubungan itu dan pengaruh sama-sama menganalisis antara dua variabel. Itu paling minimal. Nanti akan ada variabel apa aja tadi? X dan variabel Y. Misalnya kita mau lihat hubungan variabel X dan Y, lalu mau lihat pengaruh variabel X terhadap Y. Jadi beda konteks hubungannya. Kalau hubungan itu dia saling saling berhubungan. X boleh berhubungan dengan Y, lalu Y juga bisa berhubungan dengan X. Jadi dia bisa timbal balik. Tapi kalau pengaruh itu dia mempengaruhi salah satu yang paling dominan. Misalnya X itu mempengaruhi Y, tapi Y dipengaruhi oleh X, bukan mempengaruhi juga. Jadi dia X itu berperan sebagai prediktor. Jadi dia bisa memprediksi perilaku dari si Y gitu. Kalau misalnya hubungan dia bisa berlaku timbal balik. Itu ya. Jadi kalau misalnya hubungan belum tentu ada pengaruh, tapi pengaruh udah pasti ada hubungan gitu. Oke, Syarif? Ya, sama-sama. Oke guys, ini tadi kita udah membahas seragam dari penelitian kuantitatif, ada korelasi dan yang lain. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Tadi kita udah bahas tentang metodologi penelitian kuantitatif, ada bahas tentang ragam penelitian kuantitatif, lalu kita membahas tentang bagaimana alur dari penelitian kuantitatif. Berarti minggu depan nanti kita masuk ke materi berikutnya. Sebelum teman-teman menyelesaikan output dari tugas output dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, yaitu membuat proposal. Oke, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.